Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang memberikan kekuatan kepada saya, yang menjadi rema ketika saya mengalami satu masalah, sehingga masalah itu mendapatkan jalan keluar dan terselesaikan. Saya mendapatkan kekuatan dari ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika kita mengalami masalah, kekuatan firman Tuhan ini menjadi rema bahwa ada harapan di balik masalah yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana, dan untuk sampai kepada tujuan rencana Allah, yaitu hari depan yang penuh harapan, kita perlu meresponi dengan iman yang benar. Karena iman adalah dasar dari pengharapan kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kedua, kita perlu dituntun oleh Roh Kudus, karena perjalanan menuju hari depan yang penuh harapan itu perlu dituntun oleh Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat 25. Yang ketiga, miliki daya tahan yang kuat terhadap tantangan atau masalah atau kesulitan. Ya, karena orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Miliki hati yang rela untuk berjalan di dalam proses menuju hari depan yang penuh harapan. Ketika kita selesai menghadapi tantangan itu, kita akan menerima janji Tuhan dan kemuliaan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, ada contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi tantangan dan mendapatkan kemuliaan pada akhirnya. Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib dibangkitkan dan bangkit dari kubur menerima kemuliaan Allah. Musa, Abraham, Ayub, Petrus, Paulus, Daud, dan wanita yang pendarahan selama 12 tahun menghadapi tantangan, tetapi dia kuat sampai bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima kesembuhan. Setelah selesai menghadapi tantangan, mereka menerima kemuliaan dari Tuhan sendiri. Yang menghambat kita untuk menerima hari depan penuh harapan adalah beberapa hal yang dialami juga oleh tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh yang tidak kuat menghadapi tekanan. Contohnya adalah Kain. Dia iri hati dan dia kehilangan hak kesulungannya. Simson, dia tidak bisa menguasai hawa nafsunya, libidonya, dan dia kehilangan kekuatannya. Goliat, dia merendahkan orang lain dan menjadi sombong. Dia kehilangan nyawanya. Yudas Iskariot, dia tamak, cinta uang, dan dia kehilangan haknya menjadi murid Kristus. Dia bunuh diri dan kehilangan juga nyawanya. Saul, dia tidak sabar dan dia juga kehilangan kedudukannya sebagai seorang raja, digantikan oleh Daud karena Tuhan telah menolak dia. Dan bagaimana dengan kita, saudaraku? Tuhan sudah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan kepada kita, termasuk juga hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sampaikah kita kepada tujuan Allah dan meraih masa depan yang penuh dengan harapan? Saya percaya di dalam Yesus
ada kekuatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Dan miliki, saudaraku, iman yang benar di dalam Kristus. Percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita di dalam kehidupan kita. Miliki daya tahan yang kuat terhadap tantangan, kesulitan, tekanan, menuju masa depan yang penuh harapan. Kita percaya bahwa ada harapan di dalam Tuhan ketika kita meresponi dengan benar. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.